Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini itu saya ingin unboxing dan review suatu alat yang baru datang. Ini dia. Ini bor cordless, keluaran dari Black Decker ya. Dan ini itu sebenarnya penggunanya home use dan akan saya coba dan akan saya gunakan di workshop perkayuan saya. Ya, untuk teman-teman, sebelum saya unboxing, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video channel saya, dukung saya. Kita langsung unboxing. Ya, jadi pada paket pembelian alat ini itu kita mendapatkan ini dia. Yang pertama itu kita mendapatkan buku manualnya, petunjuknya. Ini bisa kita baca-baca ya nanti. Kemudian ada kartu garansi. Jadi untuk garansinya untuk penggunaan rumah itu 1 tahun. Dan teman-teman bisa klaim apabila terjadi kerusakan yang disyaratkan itu ke kantornya atau service centernya. Kemudian ya tentu saja ini untuk unitnya. Unit bornya. Warnanya khas Black Decker ya, orange, hitam. Namun sini ada perpaduan warna abu-abu. Dan ini tuh hammer drill ya. Dan dia memiliki 2 kecepatan, 2 speed di sini. Oke, kita lanjut ke part yang lain. Ini chargeran. Kemudian ini ada baterainya. Nah, ini dia. Baterainya 18 volt lithium dan untuk kapasitasnya itu 1,5 ampere ya. Ya. Lumayan besar sih kalau menurut saya sih. Oke, kemudian kita juga dapat ini nih bonus nih. 1 mata obeng minus dan plus. Dia ditaruh di sini tadi. Ini dia. Dan untuk bor cordless ini itu 18 volt ya. Dan saya rasa untuk melakukan drill pada kayu, besi atau tembok itu bisa. Tapi nanti akan kita coba setelah ini ya. Nah, ini baterainya, ini unitnya. Cara pemasangnya mudah ya, kurang lebih sama seperti kebanyakan bor cordless. Kita tarik. Ini, oh ya, ini ada listriknya ya. Tapi belum saya cas, kan baru datang. Suaranya. Oh ya, untuk bagian-bagiannya ini tambal power buttonnya ya. Jadi saat kita ingin menggunakan. Dan ini ada lampu untuk menyinari ya, menyinari area kerja kalau kita lagi mau ngebor atau memasukkan skru di sini. Kemudian di sini untuk memilih arah putaran. Ini bisa kita ganti. Ya, ini caknya ya, pengunci caknya. Ini kalau kita pasang di sini. Ya, bagi teman-teman yang sudah sering pakai cordless, tahulah caranya. Putar ke arah kiri untuk membuka dan ke arah kanan untuk mengunci ya. Ini kita coba pasang. Oh, malah kebalik, ke arah kiri buat ngunci. Kita kunci dulu. Ya, ini dia. Kunci. Kalau kita tambahin extension lagi, ini lebih bagus lagi, lebih panjang. Jadi kita bisa mencakup atau mencapai area-area yang dalam juga. Dan untuk bagian sini, untuk memilih torsi ya, kekuatan putarannya ya, ini ada bagian sini. Kemudian ini juga ada opsi hammer drill. Jadi teman-teman kalau ingin ngebor tembok itu menggunakan yang mode hammer drill ya. Namun apabila menggunakan untuk pengeboran kayu itu kita kombinasikan antara torsinya yang pelan namun speednya yang kencang, itu kalau kayu. Tapi kalau untuk besi dia bisa torsinya besar dengan speed bisa 1 atau bisa 2 ya. Oke, ini untuk speednya ya. Jadi di sini ada 1 sampai 2 speed. Ini speed 2 nih. Kemudian speed 1. Nah, begitu kira-kira. Dan untuk build quality-nya, kalau menurut saya bagian sini tuh karet. Jadi saat kita menggenggam itu sangat nyaman ya. Karet dan sangat enak dipegangnya seperti ini. Kemudian bagian atasnya ya plastik, apa ini namanya ya, HDPE ya bukan ya. Saya rasa sih ini bagus, kuat untuk plastiknya ya. Dan sekali lagi kalau untuk warnanya sih eye catching kalau menurut saya.
Kemudian untuk RPM itu dia 1400 per menit ya. Kemudian untuk caknya ini dia 10 mm ya, lebar caknya untuk mata bornya di sini. Oh ya, kemudian apalagi yang belum. Dan untuk pengecasan pertama itu mungkin sekitar 3-4 jam. Jadi setelah itu bisa saya pakai. Namun ini kayaknya nggak saya cas dulu, langsung saya pakai aja. Kemudian ya, dan untuk seri dari alat ini itu adalah BCD003C1. Nah, hammer drill. Kemudian high speed for drilling into wood and steel. Nah, jadi untuk pengeboran kayu, besi itu gunakan speed yang tinggi. Nah, biasanya kalau untuk pengeboran besi itu saya tambahkan coolant sebagai pelumas untuk mata bornya agar tidak cepat aus. Kemudian low speed for controlled driving. Nah, jadi apabila kita ingin lebih mudah mengendalikan proses seperti kalau kita memasang skrup itu kita gunakan yang low speed ya. Oke, kemudian garansinya 1 tahun. Hammer ya, dan 2 speed, 18 volt lithium. Kemudian belakangnya beberapa larangan ya, seperti baterainya itu banyak pantangannya juga ya. Contoh kalau baterai itu kan jangan ini ya, jangan cas terlalu lama, kalau sudah penuh ya copot. Kemudian kalau dia belum merah itu ya udah jangan dicas dulu, karena itu dapat menyebabkan baterai itu cepat swap. Setelah itu untuk powernya atau torsinya itu 45 Newton ya. No load speed itu 0 sampai 360 rpm atau 0 sampai 14.000 rpm. Kemudian chuck type-nya itu keyless, jadi dia ini ya tanpa kunci ya. Kalau kayak bor listrik biasa itu kan ada kunci tambahan tuh. Nah, kalau ini kan dia keyless nih. Jadi untuk membuka kita tinggal buka bagian ininya aja. Sini. Gitu. Oh ya, dan untuk panjang kabel casannya ini sekitar 1 meter, kalau tidak salah 1 meter ya. Ini coba kita buka. Set. Wah, terlilit. Bentar. Nah, ini dia. Oh, 1,5 meter. Ya, 1,5 meter panjangnya. Jadi kalau ingin ngecas itu colokannya jauh, nah ini mumpuni lah 1,5 meter juga. Ya, jadi kalau untuk alat casnya, nah di sini kan ada beberapa keterangan indikator nih. Kalau yang hijau putus-putus itu artinya dia sedang proses pengecasan. Yang ini, kalau dia itu yang garis hijau panjang itu artinya dia sudah penuh. Dan di sini ada yang merah-merah ya. Apabila dia merah-merah putus-putus kecil-kecil seperti ini yang bawah, ini itu berarti mungkin ada masalah. Kemudian untuk yang atas ini mungkin dia yang kelebihan kapasiti atau overload atau overheating ya, seperti ini. Jadi betul-betul diperhatikan saat dalam proses pengecasan kita pergunakan atau perlakukan pengecasan itu sesuai dengan yang standar sajalah. Oke, jadi ini kan nanti akan saya tujukan itu untuk pengeboran karena ini lebih kuat kalau menurut saya. Namun sebelumnya saya itu juga mempunyai satu yang sama-sama black decker juga seperti ini. Nah, sebenarnya untuk yang model ini itu cocoknya itu untuk masang skru. Kalau yang ini, kenapa ini kok ada mata bor ya? Karena saya terpaksa menggunakannya. Bor listrik saya kan lagi rusak dan saya waktu itu belum punya cordless yang mumpuni ya. Dan akhirnya makanya saya membeli ini. Nah, pertanyaannya kenapa saya beli yang black decker, yang home use gitu kan. Yang pertama itu saya hobi. Nah, jadi perkayuan saya hobi. Kemudian yang kedua, harganya itu terjangkau sekitar 800-an ya, 800 ribuan lah gitu kan. Dan menurut saya itu sangat worth it. Dan apalagi saya menggunakannya itu ya seminggu sekali atau ya jarang lah gitu kan. Dan menurut saya itu membeli ini pun itu lebih dari cukup. Nah, sebenarnya kemarin saya ada juga itu pertimbangan ingin membeli yang merek Ryu, dan bedanya dia mempunyai baterai cadangan ya. Namun karena saya suka warnanya ya, jadi saya beli yang black decker aja begitu. Perbedaannya dari kedua ini, lihat dari bentuk baterainya saja. Ini yang ini besar nih, yang 18 volt, dan ini kecil. Ini memang 10 volt ya, yang sebelah ini 10 volt, ini 18 volt. Lebih kuat buat ngebor. Dan ini itu tidak ada pemilihan speed, jadi ini single speed dan namun ini dia 2 speed.
Ya, jadi nanti kalau saya kerja ini buat ngebornya dan ini buat masang skrupnya. Jadi lebih efektif ya. Biasanya saya kemarin itu saya menggunakan ini, itu saya ganti-ganti, saya bor dulu, pasang mata bor, kemudian saya ganti lagi mata obeng begitu. Jadi kan tidak efektif. Jadi kan makan waktu ya, nggak efektif juga. Oke baik, kita akan coba ya menggunakan cordless ini untuk ngebor beton, kayu, dan besi. Kita coba. Oke baik, ini akan kita coba mengebor batang pohon ini ya. Kita tes dengan mata bor kayu ya. Ini pertama kita kencangkan dulu ya. Kalau dipastikan sudah kencang, kita akan mulai eksekusi. Performanya sangat mantap, bagus lah ya. Setelah ini kita mau coba ke beton dan besi. Oh ya, jangan lupa ya, mata bor untuk kayu, besi, beton itu berbeda ya. Jangan sampai salah menggunakan mata bor, karena nanti hasilnya akan nggak efektif. Oke, kita akan mencoba untuk yang bor tembok dulu. Jadi kita memilih untuk mode yang hammer drill. Nah jadi kan ini kan masih speed biasa nih untuk pengeboran kayu dan besi. Nah kita coba hammer drill, jadi tinggal diputar saja sampai yang palunya itu ada di sini. Kemudian kita pasang mata bornya. Kalau hammer drill kan kayak ada topinya nih, ini dia. Kita pasang dulu. Kencengkan, nanti kayak waktu saya bor besi tadi kan copot tuh. Kita praktek ya. Ya ini pecahan beton ya. Kita akan coba mengebor. Wow, mantap. Performanya bagus untuk melakukan pengeboran terhadap beton. Kita coba lagi. Hasilnya mantap. Ini sudah kita ganti dengan mata bor besi. Ini kita coba tanpa coolant. Nah ini besinya ini tebal sekitar 5 mili lah ya, atau 4 mili ya. Akan kita coba untuk membuat lubang di besi ini. Nah, kita langsung eksekusi. Jangan lupa untuk modenya ya. Modenya gunakan yang speed 1. Kemudian ini kita ubah, tadi kan hammer drill ya, ini kita ubah ke yang untuk, nah kita ini untuk torsinya pilih yang 8, kita pilih yang 8 saja ya. Oke, ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi, belum tembus.
Ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk ngebor besi menurut saya sih agak lama ya. Dan memang ini ya agak berat juga sih kalau menurut saya sih. Karena berat itu jadi waktunya menjadi lebih lama. Tadi adalah percobaan yang saya lakukan menggunakan ini dia. Hasilnya kalau untuk pengeboran kayu itu wah sangat bagus. Kemudian untuk pengeboran beton ya lumayan. Dan yang terakhir untuk pengeboran besi menurut saya itu butuh waktu. Dan untuk torsinya pun mungkin bisa diatur ya teman-teman ya. Dan memang untuk alat ini saya tujukan untuk hobi saja. Dan menurut saya itu mumpuni. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya melihat harga itu ya cukuplah. Kemudian untuk kapasitas baterainya kan dan juga besar. Kapasitas dan dayanya ya juga besar. Kemudian untuk warna eye-catching khas Black Decker. Nah, bagi teman-teman yang ini ya, yang suka dengan produk Black Decker ya, ini salah satu produk yang sebaiknya teman-teman miliki ya. Home improvement atau home use ya. Nah, namun untuk durabelnya atau ketahanannya nanti akan akan saya update di deskripsi video saya setelah saya menggunakannya sekitar ya mungkin sebulan 2 bulan kemudian. Saat saya menggunakannya untuk membuat suatu karya, nanti akan kita lihat bagaimana ketahanan dari alat ini. Oke baik, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terima kasih telah menonton video saya kawan-kawan ya. Dan terus dukung saya, support saya agar selalu semangat membuat konten-konten yang informatif, edukasi. Dan saya juga tidak bosan-bosan menerima kritik dan saran dari teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.